Nah, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada ucapan terima kasih. Wah, di setiap pagi itu, kalau misalkan kita masuk pagi, itu musik suka pindah-pindah sendiri. Padahal ruangan sound tuh nggak ada siapa-siapa. Karena kata orang, katanya apa yang kita lakuin itu bakalan mereka lakuin juga. Selamat malam guys, kembali lagi bersama kita di Rahasia malam. Oke, buat akang-akang Dan teteh-teteh, kembali lagi bersama kita menceritakan kisah-kisah horor. Nah, untuk malam ini cerita tentang pengalaman Bu Acan di tempat kerja. Jadi, Bu Acan itu pernah merasakan kejadian apa nih di tempat kerja yang mistis, yang horor? nih ya, gue tuh kan kerja di salah satu restoran, tapi ada ini juga, ada apa? Jadi restoran sama minimarketnya gitulah ya. Nah, gue tuh salah satu kasir. Selama 5 tahun gue kerja di situ, gue nggak pernah yang namanya gue ngerasain ada hal mistis gitu kan. Kecuali kalau misalkan ngedenger dari cerita-cerita orang. Tapi pernah nih, tahu kan yang namanya fingerprint itu kalau nggak masuk, kalau kita nggak daftar tuh itu nggak bakalan masuk, mau jari siapapun gitu kan. Nah, gue tuh lagi duduk nih sama temen gue kan. Nah, samping gue tuh itu ada fingerprint. Posisi jam 7 malam lah. Nah, lagi ngobrol-ngobrol karena emang posisi agak sepi ya. Nah, pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada ucapan terima kasih. Wah, gue yang langsung ngelirik, nggak ada siapa-siapa tuh. Mungkin sistem error enggak tuh? Nggak ada lah, masa iya yang kayak gitu sistem error. Masalahnya tuh selalu kayak gitu setiap jam 7 malam. Wow. Mungkin dia lagi ini kali ya, apa kerja middle tuh. Apa jangan-jangan dia pernah kerja di situ lagi? Sepertinya. Nah, udah kata temen gue tuh, baru pulang kerja tuh. Gue langsung nengok dong. Siapa anjir? Orang gak ada siapa-siapa juga kan ya. Nah, udah itu udahlah. Biasa lagi. Terus kadang-kadang di setiap pagi itu, kalau misalkan kita masuk pagi, itu musik suka pindah-pindah sendiri. Padahal ruangan sound tuh gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa, bahkan gue lagi sapu-sapu aja gue ngelirik ke situ tuh nggak ada orang. Berarti tapi itu musik tetap ganti-ganti gitu, kayak mungkin dia tuh nggak cocok kali ya sama lagunya. Menurut gue sih ini agak keren ya setannya. Maksudnya dia mengerti teknologi gitu. Agak canggih gitu ya. Mungkin dia bosan kali ya sama lagu yang itu. Terus dia tahu lagu-lagu lagi. Keren nih setan. Iya, apa juga mungkin kan dia mungkin pernah kerja juga kan. Mungkin kan karena kata orang katanya apa yang kita lakuin itu bakalan mereka lakuin juga gitu kan, di saat kitanya lagi lagi kita udah pulang lah istilahnya ya. Tempat itu udah sepi, katanya mereka juga melakukan hal yang sama apa yang kita lakuin gitu. Terus pernah nih pas awal-awal COVID itu kan sepi banget. Nah, toilet itu adanya di lantai bawah nih, di lantai bawah. Terus gue tuh pernah tuh, gue ke toilet sendiri, nggak ada siapa-siapa tuh di toilet kan, gue doang. Nah pas gitu, kebiasaan gue tuh gini ya, kebiasaan gue kalau lagi di toilet duduk deh, bagian betis gue tuh biasanya suka gue angkat tuh. Sana bagian bawah tuh ya, yang bagian betis kan. Iya, tuh gue angkatin tuh kan. Terus tiba-tiba ada yang ngusap betis gue tiba-tiba gue ngeliat ke bawah nih, nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa ya, tapi cuman ini agak-agak ini sih. Iya, pegang-pegang jenis jahil. Apa ini kali ya? Wah, agak-agak. Terus mungkin gue pemikirannya masih positif ya. Mungkin celana gue turun gitu. Gitu. Ya udahlah, gue biasa lah gitu. Gue nggak ada pemikiran bahwa wah mistis siapa gitu ya. Gitu. Iya, nggak ada pemikiran di situ. Mungkin ada. Tapi apa nggak ngerasa merinding juga? Enggak, karena pemikiran gue yang positif, jadi gue nggak ngerasa takut kali ya. Nah, pernah tuh. Jadi gue tuh sebelum gue kerja, gue tuh catok rambut dulu di toilet juga. Jadi kan posisinya tuh ini pintu masuk nih ke toilet kan. Nah ini tuh wastafel. Barulah tuh toiletnya sebelah sono. Nah gue tuh nyolokin catokan itu di tempat nyoloknya hand dryer. Gue colokin lah, gue lagi nyatok tuh sendirian, lagi enak-enak nyatok. Tiba-tiba dari ekor mata gue nih ada yang lewat. Kan posisinya toiletnya tuh 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Nah dari toilet yang deket wastafel itu, dia tuh ke toilet yang pojok, hitam gitulah, bayangan hitam lewat. Dari situ udah, gue langsung cabut tuh colokan
catokan gue langsung kabur. Dari situ gue udah nggak pernah mau lagi masuk ke toilet. Berarti kalau itu langsung apa? Nggak ada positif thinking. Nggak ada lah. Orang ngelihat, maksudnya meskipun ekor mata tapi jelas banget loh gitu. Dari toilet 1 ke toilet 3 tuh dia langsung lewat gitu. Langsung kapok nggak tuh masuk kamar mandi ke toilet itu? Selama COVID berlangsung sih gue kapok. Tapi Karena emang COVID itu memang sepi banget sih ya untuk Iya. daerah. Mungkin kalian tahu lah ya daerah yang banyak restoran terus perjalanannya menuju pegunungan gitu ya. Emang daerah situ waktu Iya. COVID sepi banget sih. kayaknya bukan daerah kita doang sih. Maksudnya semua Hampir daerah, semua daerah kayaknya gitu. pas awal-awal COVID pasti sepi banget. Soalnya kan banyaknya WFH. Oke. Jadi itu adalah kisah di tempat pertama Bu Acan ya Bu ya. Iya. Nah, ada lagi nih kisah di tempat keduanya. Buat kalian yang mau nonton kisah kelanjutannya atau kisah di tempat kedua di tempat kerja kedua Bu Acan, kalian langsung aja nonton di video selanjutnya. Mungkin sampai sini aja untuk perbincangan kali ini. Kita akan lanjut cerita selanjutnya pengalaman Bu Acan di episode selanjutnya. Buat akang-akang dan teteh-teteh yang udah nonton channel kita, jangan lupa Komen, like, and And share. share. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton kita. Terus tonton channel ini karena kami benar-benar butuh support kalian semua. buat akang-akang dan teteh-teteh, jangan bosen nonton di channel kita. Dan selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.